Ya, gue lagi di D2M, gue pengen tanya-tanya juga, ngobrol-ngobrol santai sama Om Didi. Gue mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa gue bisa pernah nyobain bawa motor D2M gitu. Kenapa gue bisa kenal sama Om Didi? Nanti kita tanya-tanya sama Om Didinya. Nah, semuanya nih, Dede udah sama Om Didinya nih di sini. Jadi Om ini kan banyak yang bertanya-tanya juga, kenapa Dede bisa kenal D2M tuh. Gitu. Oh, jadi iya. mungkin Om Didi ada versi sendiri kenal sama Dede gimana, nanti Dede cerita juga versi Dede sendiri. Oh gitu. Jadi gini teman-teman ya. Pertama kali Dede kesini tuh sama bokapnya main ke bengkel. Intinya sih waktu itu bokapnya yang datang, sempet cari-cari ada barang yang perlu diperluin. Nah, bokapnya itu kan kebetulan teman lama dari tahun awal 2000-an lah, udah kenal sama bokapnya Dede. Nah, Dede waktu itu pertama kali diajak sini, terus ngobrol-ngobrol lah gue sama bokapnya. Habis itu bilang kalau Dede ini sekarang lagi sering nyoba motor, nyoba buat nyeting lah intinya. Awalnya kayak gitu, terus gue bilang, ya udah nanti kalau misalkan udah bisa, nanti si Dede suruh bawa motor gua. Sempet ya waktu itu gua suruh jajalin ya. Sempat Sempet gua suruh cobain. Cuman karena waktu itu mungkin baru ya, masih kaget gitu loh dengan bawa motor Ninja. Intinya sih kayak gitu. Pertama kalinya kayak gitu tuh kenalnya. Jadi karena kebetulan kenal sama bokapnya Dede, makanya bisa kenal sama si Dede. Padahal sebelumnya gua belum pernah ketemu sih sama Dede. Nah, jadi waktu itu tuh di rumah Dede ya, lagi di rumah. Dede sering lihat nih D2M motornya main mulu Ninja ya kan. Jadi ngasih tahu tuh ke papa, Om, katanya ya D2M motor kenceng-kenceng katanya ya kan. Coba lihat dah katanya. Kayaknya teman papa dah katanya. Ya, oh, jadi awalnya waktu itu di rumah, Om. Oh, gitu ngeliatin IG kan. Terus coba lihat bengkelnya Kalimalang bukan katanya. Oh iya bener nih katanya. Mau main di sana katanya. Oh gitu. Jadi awalnya awalnya diajak. Oh itu jujur teman-teman, gue sendiri nggak tahu. Cuman memang pada saat itu bokapnya Dede main ke bengkel. Waktu itu nyari apa gitu kan ya. Gue bilang ada. Terus akhirnya dikenalin lah sama si Dede ini. Terus bokapnya bilang si Dede lagi belajar nih, dia mau belajar naik Ninja. Kalau nggak salah waktu itu mau ngurusin Ninjanya ya. Iya benar. Nah, akhirnya gue bilang, ya udah ntar kalau emang dia udah bisa bawa aja motor gua, tapi cobain aja tuh ada motor tuh, cobain. Nah, intinya pada saat itu Dede gue suruh cobain. Itu yang Ninja hijau ya? Hijau. Sekarang itu. jadi karbon. Yang jadi karbon, bener. Itu awalnya. Nah, terus kan sempet tuh Dede lama jarang kesini. Oh iya, kan? iya. Nah, terus kebetulan Dede kenal juga sama Aderek tuh, sama Aderek. Oh, sama Derek. Oh iya. Kebetulan emang Dede pengen banget bawa Ninja kan, belajar bawa Ninja. Kira pas Aderek nyuruh ke Sera, katanya nyeting motor D2M katanya. Sini nyusul aja. Nah, terus kan Dede langsung WA Om tuh ya. Ya, WA waktu itu WA. Bener. Nanya Om ke Sera, iya. Sini kalau mau nyusul kan nggak tahu kira nyusul. Nah di situ kenapa Dede bisa nyobain karbon tuh. Oh iya, jadi waktu pas kemarin waktu gua nyeting di Sentul, kebetulan kan gua memang pakai Derek. Si Derek ternyata udah hubungin si Dede, suruh main, ngikut nyamperin lah di Sentul. Si Dede kebetulan WA, dia WA gua, dia bilang, "Oh mau ke Sentul ya?" Iya. Udah Dede nyusul aja kalau mau. Nah, ketemulah di Sentul tuh. Nah, di situ gue bilang sama si Dede nih, Dede cobain tuh motor deh gitu. Dia awalnya nggak mau nih, awalnya nggak tahu kenapa dia nggak mau. Gue bilang, ya cobain aja nggak apa-apa, masalah bisa nggak bisa tuh urusan belakangan. Yang penting cobain, pikiran gue kayak gitu kan. Nah di situ dia cobain, walaupun masih belum bener gitu, tapi gue pikir dengan harapan gue sih ya, biar dia coba dulu dengan keadaan motor yang seperti itu, dia harus adaptasinya seperti apa pada saat itu kayak gitu. Terus dari situ gue memang udah pernah ngomong sama bokapnya bahwa suatu saat kalau memang dia udah siap, udah bisa, nanti bawa aja motor gua gitu. Gua udah pernah janji. Nah, terakhir pas ketemu di Sentul itu, gue coba konfirmasi lagi sama si Dede. Sampai gue juga sempat ngomong sama bokap, bilang udah ntar bawa motor gua gitu. Ini gue lagi siapin, gue lagi bikin motor, cuman memang sabar karena banyak prosesnya yang harus dijalanin. Nah, sekarang kebetulan
Untuk badan udah jadi, tinggal mesinnya lagi diproses. Ya mudah-mudahan sebulan 2 bulan ke depan si Dede udah bisa nyeting. Bisa gitu. nyobain ya. Bisa nyobain. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi kebetulan ini motor memang gua bikin khusus memang buat Dede, karena yang pertama gue janji sama bokap, janji sama Dede. Terus yang kedua, kalau gue pribadi, Dede itu masih muda, Dede itu masih bisa berkembang banyak. Nanti ke depannya insya Allah lah, kalau Allah angkat derajatnya, ya kita semua akan naik bareng-bareng sama si Dede. Nah ini motor pun memang khusus gue ciptain, gue bikin untuk si Dede gitu. Menyesuaikan dengan apa ya, dengan karakteristik. Kemarin gue juga sempat ketemu sama Dede gue suruh fitting, gue cobain deh nih gimana kita posisinya udah nyaman belum. Nah memang ini motor diciptain sebenarnya, dibikin insya Allah emang buat Dede sampai kapanpun lah, insya Allah sampai kapanpun ini motor akan Dede yang naik gitu teman-teman ya. Dede juga sampai lumayan tuh kaget juga pas Om Didi bilang mau bikinin motor katanya. Kata Dede sampai emang niat buat ngajarin Dede nih kan. Makanya Dede emang nerusin banget nih di Ninja, pengen gitu. Ya insya Allah deh, semuanya proses, kita sabar dari nol. Motor Om juga kan ibarat kata baru jadi, nanti pun ke depannya belum tahu seperti apa. Cuman Dede juga masih belajar, Om juga masih ngepasin, nyeting motor ini. Ya mudah-mudahan lah ke depannya bisa hasil maksimal yang kita dapat ya. Mudah-mudahan seperti harapan Om sih kayak gitu. Tapi Om yakin lah, Dede masih muda, Dede masih bisa, Dede pasti bisa asal mau dengerin omongan, terutama bokap. Bokap tuh senior, bokap tuh paham banget masalah urusan kayak gini tuh, bokap paham banget. Bokap tuh udah lama pemain, pemain yang dari tahun 90-an. Nah, kalau Dede dengerin bokap, Om yakin kedepannya Dede akan jadi orang gitu loh, terutama di motor, apalagi 2 tak. Bokap Dede tuh kebetulan teman-teman memang pemain 2 tak awalnya. Iya, di tahun-tahun 90-an bokap nih pemain 2 tak. Gitu. Bokap jarang cerita-cerita sih dia dulunya gimana. Bokap nggak pernah cerita ya? Iya, Bokap nggak pernah cerita. makanya. Jadi si Dedenya nggak tahu ternyata teman-teman ya. Jarang dia cerita-cerita. Ya, bokap Dede tuh, sejarah bokap Dede tahun 90-an awal gua kenal, gua masih sekolah ya, waktu masih sekolah masih STM lah gua tuh. Gua udah tahu nama bokap Dede itu dari teman-teman gua. Waktu itu pada mainan Erek Jet, Erek King, Force One tuh di bokap bikin motornya. Oh. Nah, karena kebetulan teman-teman gua mainnya di bokap Dede nih, makanya akhirnya sampai gua kenal sama bokap. Iya. Sempet di awal gua buka bengkel di awal 2000 lah. Awal 2000, tahun 2000 awal. Pas tahun 2000-an tuh sempet gua konsultasi sama bokap Dede masalah urusan motor. Dan gua tuh pernah dikasih apa yang namanya? Ilmu lah. Kerkas gua dibikinin sama bokap deh. Tuh motor gue bisa kenceng, kerkasnya bikinan bokap sebenarnya. Nah, karena waktu itu kan gue di awal 2000 tuh gue pemain baru lah, gue masih belum paham, masih harus belajar gitu. Nah, sempet tuh deh, bokap tahu deh, gue pernah minta bikinin kerkas sama bokap. Sampai mesin gue tuh bokap yang belahin, bokap yang masangin. Gitu awalnya. Makanya kalau dibilang hubungannya ya memang udah lama banget gitu, udah lama banget hubungan sama bokap tuh udah lama banget gitu. Dan pernah juga bokap bantuin gua malah ngerisetin motor pada saat itu gitu. Nah sekarang nih motor yang buat Dede pun gua bareng bokap Dede ngerisetnya. Gua banyak minta masukan, gua banyak minta pendapat sama bokap Dede gitu. Makanya mudah-mudahan nih, kalau gua pribadi gua punya keyakinan di saat orang tua mendukung pasti anaknya akan jadi. Makanya teman-teman buat yang lain nih, kalau mau balapan mendingan orang tuanya tahu dan orang tuanya dukung. Jangan bohong. Jangan bohong, bener. Karena itu salah satu faktor yang menurut gua yang bisa ngangkat teman-teman untuk jadi sesuatu gitu. Kalau misalkan orang tua udah nggak dukung, orang tua udah nggak ikhlas, gue yakin kedepannya agak berat untuk menjadi sesuatu gitu. Oh iya Om, ini untuk motor yang Om buat sekarang ini tuh speknya apa sih Om? Sebenarnya ini gue masuknya ke standar bebas ya. Standar bebas. Standar bebas. Nah kalau untuk rangka sendiri frame gue pakai aluminium. Terus kalau yang body kebetulan fiber nih, bukan karbon kayak yang satu lagi. Ini gue pakai versi fibernya karena memang niatnya dari awal ada perbedaan dengan yang hitam. Terus kalau misalkan seperti kayak kaki-kaki depan gue pakai Mio, sabung shocknya, asnya Mio, terus pala babinya Mio.
Kalau tromolnya itu depan belakang gue custom. Bikinan. Bikinan, modifan lah. Nanti kalau untuk mesin sendiri, rencananya sih kan gue lagi sama bokap nih sering ngobrol-ngobrol masalah kerkas. Gue lagi coba untuk ngerubah spek ini motor dari yang karbon. Kemungkinan insya Allah mudah-mudahan sih harapannya ya, ini motor bisa jauh lebih enak dari yang karbon. Karena ada beberapa bagian yang memang spek nih berarti dari yang ya, karbon. Dari yang karbon gua rubah spek, dan kemarin kan ngobrol-ngobrol bokap ngasih masukan gini. Oh yaudah kita coba gitu. Nah, itu prosesnya lagi berjalan. Terus kalau untuk karburator sendiri, ini karburator tetap pakai PWL, cuman dimodif. Itu aja sih. Kalau pengapian insya Allah nanti ke depannya gue yang ini gue pakai Rextor. Kalau yang karbon kan masih BRT. Iya. Gue coba nanti pakai Rextor yang ini gitu. Kalau untuk spek sih seperti itulah kurang lebih lah. Yang lainnya sama semua gitu. Oh ya Om, dengan spek yang baru ini apa kemungkinan ini bisa lebih kencang dari yang karbon? Harapannya iya. Jadi kalau untuk mesin, gue ada perubahan di krukas. Itu yang pertama di krukas. Terus sama ada klaher, itu klahernya gue rubah, gue ganti. Untuk mesin perubahan yang paling mendasar, yang paling menurut gua ya sama bokap, ini kan konsultasi berdua nih sama bokap nih, menurut gua nanti dari situ akan menghasilkan tenaga yang lebih maksimal. Makanya insya Allah harapan, kepinginan nanti dengan perubahan ini bisa jauh lebih maksimal dari yang sebelumnya gitu loh. Tapi untuk yang lainnya sih semua sama, ratio segala macam semua sama, masih memanfaatkan yang sama, stroke juga masih sama. Paling satu lagi di sistem pengapian, karena nanti kan jadi kalau yang mau pakai BRT gue mau coba pakai Rextor kalau yang ini gitu. Intinya sih di situ. Makanya gue punya harapan sama bokap ke depannya motor ini jauh lebih maksimal dari yang karbon. Karena menurut hitungan harusnya lebih ya Om. Harusnya setelah gue ngobrol sama bokap nih, kalau bokap yakin banget, gue yakin kenceng nih. Ayo kita coba. Nah, itu intinya sih gitu. Kalau mau bokap nih gue ngobrol. Makanya sampai terakhir tuh ya udah kita coba bikin deh gitu. Jujur teman-teman, untuk kali ini memang gue kerja sama bokap Dede untuk bikin ini motor gitu loh. Minta input lah sebagai bawahan. Tapi menurut Om, dengan frame yang begitu entengnya ini motor, bakalan bisa kepegang sama Dede Om? Gue belum tahu deh. Cuman kemarin langkah-langkah apabila nanti susah ke kontrol sama Dede, gue udah ngobrol juga sama bokap. Mungkin nanti ada, ya masih belum tahu sih ya. Intinya nanti kerkas ini kepasang, kita coba kekurangan dari apa yang nanti udah jadi itu baru kita perbaikin. Kemarin sempat ngomongin masalah ratio juga sama bokap. Terus sampai ya mudah-mudahan nih. Kemarin juga sempat gue minta sama Baba Amore, gue minta bikinin arem yang memang dipersiapkan. Kepengen nih ya, tapi belum kesampaian. Nanti gue pasangin itu apa bahasanya? Wheelie bar. Insya Allah nanti kalau misalkan sampai ini motor nggak kepegang sama Dede, mau nggak mau gue harus pasangin wheelie bar buat Dede. Nah itu belum ada, untuk di Indonesia sendiri belum ada. Tapi gue udah coba untuk konsep sama kemarin ketemu Baba Amorek, gue coba konsep, gue minta bikinin arem yang ada bahasanya ada kayak, kalau gue bilangnya kayak ada cagaknya di ujung arem itu yang bisa ke knockdown pada saat nanti perlu gue pasang wheelie bar, itu gue tinggal baut. Tapi itu masih baru konsep lah. Baru konsep, belum fokus ke sana. Intinya gua masih harus fokus di mesin dulu, ngerapiin di mesin gimana caranya bisa lebih maksimal. Ya, mudah-mudahan harapannya ke depannya jadi palingan tercepat. Kayak gitu. Oh ya, ini kan konsepnya beda nih dari yang lain ya Om, motor Om. Dapetnya dari mana sih Om? Awalnya gini, gue tuh dulu kepengen banget punya motor yang pendek. Karena logika gue, asumsi gue, pada saat motor gue pendek, otomatis dengan sendirinya tekanan angin yang dari depan itu akan kecil. Bukan gak ada ya, tetap ada tekanan, tapi semakin dia rendah, tekanan anginnya akan semakin kecil. Nah, makanya pertama kali gue bikin motor gua waktu masih rangka yang lama tuh gua pendekin sampai saking pendeknya knalpotnya gua ke samping. Knalpotnya gua bawa ke samping deh.
Gua buang ke samping tapi nggak enak. Kalau mau belok serok, nyangkut terus gitu loh, nggak nyaman. Pada saat itu kan gue mikir masih main di jalanan. Iya, benar. Apabila lagi disetar ada polisi mau kabur, mau belok nyangkut, wah repot. Makanya kebetulan pada saat itu gue coba deh gue ke Baba, gue kontak Baba untuk coba minta bikinin rangka. Jadi patokan gue base-nya ini rangka pada saat gue waktu pertama kali gue bikin rangka yang karbon, pendeknya sama yang kuning. Yang pendek tuh. Iya. Gue bawalah tuh motor ke Baba. Bilang, "Mbak, gue nggak mau tahu gimana caranya. Lu yang ngerti, lu yang paham. Motor gue pendeknya segini, tapi knalpot gue bisa dikolong." Nah itu awal pertama kali gue bikin rangka ini. Setelah jadi tuh rangka, gue ketemu sama terbalik. Sempet rangka yang pertama, gue ketemu sama Om Ucok, MM Custom. Dia datang main ke bengkel, terus dia ngeliat, dia tanya, "Ini outer apaan nih, Di?" "Ninja." "Ah, lu yang bener Ninja," kata Om Ucok nih. "Bener Ninja, lu pendek banget nih, kayak main-mainan nih motor," kata dia gitu kan. Terus gue bilang, "Bang, bikinin gua body dong," gue bilang gitu. Bikinin gua body yang kecil gitu kan, yang kecil pokoknya gimana caranya bodinya kecil biar imut karena sesuai nama rangka pada saat itu deh. Setelah itu dia bilang, "Oh yaudah, ntar lu bawa deh ke bengkel gua rangkanya," dia bilang gitu, "nanti gua setin." Nah disitulah Om Ucok punya ide-ide gimana caranya motor ini dibikin. Kan tadi konsepnya tetap di awal pendek biar anginnya rendah. Ya. Nah akhirnya Om Ucok kan berpikir gimana caranya jadi aerodinamis. Terbentuklah body ini. Nah inilah Om Ucok yang desain teman-teman. Kalau gua jatuhnya cuma input. Contoh, nih gimana Di? "Om kurang ramping." Nah itu dirampingin sama Om Ucok. "Om kurang gini." Tetap kalau konsep awal Om Ucok yang bikin. Ini Om Ucok berdasarkan, jujur ya teman-teman, ini nggak salah-salah bikin. Om Ucok banyak konsultasi juga dengan orang-orang aerodinamis. Dia sempat bicara dengan orang, kalau nggak salah dia cerita ke gue tuh, dia ngobrol sama orang IPTN yang bikin pesawat. Nah sampai terbentuk ini body karena memang dipikirin banget gimana aerodinamisnya deh. Karena yang tadi gue bilang, gue nurunin rangkanya, pengennya anginnya nggak terlalu besar. Nah Om Ucok bikinin bodinya gitu. Mudah-mudahan nanti semakin kencangnya mesin, si aerodinamisnya makin berasa, makin fungsi. Ngebantu lah. Iya, kayak gitu. Harapannya sih seperti itu. Jadi gini deh, ini kan udah kebetulan kemarin yang punya ngecat warnanya merah. Gue bingung ya, gue namain apa? Akhirnya gue tulis tuh The Red. Belakangnya gue kasih titik-titik panjang gitu kan. Sebenarnya gue sendiri bingung tuh, The Red apa ya? Gue kasih titik-titik dulu. Gue sendiri belum tahu nih mau kemana gue bawanya. Apa nanti The Red Dragon, apa nanti The Red apalah. Cuman yang pasti gue tulis nama tuh The Red. Dengan catatan ada titik-titik ya teman-teman. Jangan lupa, pasti lu lihat di Instagram gue ada titik-titik tuh buntutnya. Sebenarnya titik-titik itu menandakan belakangnya apa lagi ya gitu. Cuman gue nggak langsung gue share karena gue pikir nanti deh gue tanya yang punya. Karena kan ini motor bukan punya gue gitu, punya teman gue. Nanti dia mau The Red doang atau ada tambahannya, terserah deh apa tambahannya. Tapi intinya di awal gue coba untuk tulis The Red dengan titik-titik ya teman-teman. Kayak gitu. Ini kan ada yang punya ya Om? Ada yang punya. Yang punyanya tuh ngizinin nggak sih bikin ini motor buat Dede belajar tuh? Nah, jadi gini, kebetulan ownernya itu yang punya nih toko. Ini yang punya toko itu yang punya ini motor. Jadi pada saat dia bikin, gue bilang, "Rul, kalau sampai, namanya Pak Rul, kalau lu sampai bikin ini motor, jadi nanti gue kasih ya. Gue kasih ke temen gue, anaknya temen gue." Gue bilang, "Siapa Bang?" "Ada si Baha gitu kan." "Oh ya udah Bang, terserah lu atur aja." "Emang di joki Bang?" "Ya dia lagi main Matic sekarang." Dia jujur aja gue bilang sama dia sih belum pernah bawa Ninja kelas gini ya, tapi dia pernah nyoba-nyoba Ninja gitu. Oh terus gue tanya, "Gimana menurut lu?" "Kalau gue Bang, lu atur aja deh," katanya. Intinya ini motor baru, biarin dia juga belajar. Gue bilang, jangan salah ya, ini kan belajar nih posisinya, lu juga harus ngerti dulu gitu. Jadi gue jelasin nih deh sama yang punya. Ya. Maksudnya biar jangan salah paham, jangan berharap lebih dulu gitu. Ini kan motor nanti baru jadi, juga harus masih disetting. Nah si Dede juga masih harus menyesuaikan dengan ini motor. Nggak apa-apa ya kalau misalkan kita pelan-pelan belajar untuk bikin
Ya sekalian, kalau zaman dulu nih Dek, ini jujur aja ya, ini cerita sedikit. Maaf ya teman-teman, bukannya ini. Gue dulu banyak ngeluarin joki-joki. Jadi ada orang yang baru bisa naik motor, gue coba ajarin. Bisa gue sebutin ya, zaman dulu tuh ada Acong, ada Widi Kecil, terus ada Amar, terus ada tuh si Bodong, terus ada lagi beberapa joki lagi lah yang pernah memang basicnya dia belum pernah bawa ninja ya. Jadi Om coba bukan ngajarin kali ya, Om coba untuk kasih masukan, oh begini. Nah sekarang pun Om jelasin ke yang punya motor seperti itu gitu loh. Kita coba cari yang baru, cari yang segar, cari yang fresh gitu kan. Sambil pelan-pelan kita setting. Nah kebetulan teman-teman yang punya motor ini nyerahin ke gue semua untuk urusan joki segala macam, nyerahin ke gue semua. Dia percaya aja. Om Dede udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol sama Om Didi dulu juga. Nih sekarang Dede mau cobain kali ya duduk gitu. Oh iya, cobain lah, Biar ngepas-pasin ya bisa, enggak? iya. Kita fitting lagi setelah bodinya dipasang. Kemarin kan waktu pertama fitting bodinya masih berantakan. Ya udah deh, cobain. Ya. Aduh, deg-degan. Gimana deh? Ini gue turunin ya, Boleh, ya. Om. Coba, ayo. Posisinya. Nah. Apa yang kurang deh kira-kira deh? Ngomong aja deh biar nanti mumpung belum jadi kita benahin. Ini kayaknya lebih tinggi Om dari yang karbon. Oh ya? iya, kebetulan nih kemarin kan Dede juga ngerasa nggak nyaman kan di sana ya. Nah yang ini depannya shocknya gue lebih tinggiin, biar posisinya lebih nyaman. Karena kalau yang satu lagi yang karbon itu shock depannya lebih pendek. Makanya ini gue lebih tinggi biar nyaman. Terus sama frame belakang, kalau frame belakang kemarin masih terlalu tinggi. Nah yang ini kan rangka yang baru ini kan dia lebih rendah, makanya duduknya lebih enak lah gitu, lebih Enak nyaman sih, deh. Nyaman. Waktu itu konsepnya bukannya step mau dibikin di belakang Om? Iya, nanti rencananya ke sini. Iya. Gue pasang di sini. Cuman untuk saat ini kemarin coba lagi ngeset kalau di situ kira-kira enak apa enggak posisinya. Nanti semua balik lagi ke Dede. Dede nyamannya gimana? Cuman pengennya Om sih kakinya di belakang deh. Iya, kalau pengennya Om kakinya di belakang. Di belakang. Nah, gitu. Nanti kakinya kayak gitu. Kita bikin beda. Iya. Kalau dari awal Dede udah cobain, Om yakin nanti ke depannya udah enak. Mungkin pertama butuh penyesuaian ya, karena kan nggak biasa ya kaki di belakang. Kalau ada yang Dede rasa kurang, diomongin, nanti Om rubahin apa yang kira-kira belum nyaman, apa yang kira-kira harus dibenahin lagi, dipas-pasin. Kalau buat duduk sih udah nyaman sih Om. Belum tahu Tapi nih kalau buat tapi jalan. pantas deh, kalau Om lihat nih, ambal lu tuh karena lu kecil kali ya, bener. Jadinya enak dilihat tau gak lo? Jadi Cocok. pas gitu, cocok, iya pas. Nanti kali stangnya kurang ke dalam ya deh. Iya. Ya udah Om, gitu aja ya. Ini makasih banyak Om udah percaya Dede Ya, nih. kita bareng-bareng, kita coba bareng-bareng. Mudah-mudahan ke depannya bisa sesuai dengan harapan ya deh ya. Amin. Bisa jadi nomor 1 kali kan nggak tahu. Semoga aja Om. Kan harapan kita nomor 1 dong. Benar.